Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Salah satu pemberian Tuhan adalah karunia Tuhan untuk istirahat tidur. Puji Tuhan, semalam kita menjalaninya dalam lindungannya. Pagi ini, kita bangun dan menyongsong hari baru. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini dari kitab 2 Samuel 20 ayat 5. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Saudaraku, dalam dunia kerja selalu ada relasi atasan dan bawahan. Dan semua orang sudah tahu bahwa atasan sebagai pihak yang memberi instruksi atau perintah, sedangkan bawahan sebagai pihak pelaksana. Atasan yang memberi tugas, bawahan adalah pihak yang wajib melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan itu, seorang bawahan mau tidak mau mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Demikianlah posisi antara Daud dan Amasa. Relasi antara seorang raja dan panglima tentara. Relasi atasan dan bawahan. Seorang raja memberikan tugas, sementara itu kewajiban panglima melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Saudaraku, situasi negeri tengah tidak stabil. Negeri Israel diguncang pemberontakan. Jelas, ini bukan perkara sepele. Ini bukan situasi biasa. Karena itu, Daud sebagai raja harus cepat bertindak dan mengatasi pemberontakan. Sementara itu, semakin banyak yang mendukung pemberontakan Seba dan bersedia menjadi pengikutnya. Daud sebagai raja tentu tidak bisa berdiam diri. Membiarkan aksi pemberontakan akan berakibat pemerintahan Israel bisa jatuh ke tangan pemberontak. Untuk itulah ia menginstruksikan Amasa, panglima perangnya, agar dalam kurun waktu 3 kali 24 jam menangkap Seba, biang kerok pemberontakan itu. Sayangnya saudaraku, Amasa sebagai bawahan menunda-nunda waktu untuk menjalankan perintah Daud, sang raja yang menjadi atasannya. Dan jelas, sikap demikian punya efek buruk. Semakin lama Seba dibiarkan, akan semakin besar dia memperkuat gerakannya. Dan itu membahayakan. Sebab akan semakin besar tekanan yang dihadapi Daud. Saudaraku, banyak kemungkinan atau alasan mengapa Amasa, panglima militer itu, menunda-nunda pelaksanaan tugasnya. Bisa sebagai bawahan, dia tidak loyal kepada raja, kepada Daud atasannya. Bisa juga Amasa tidak punya kemampuan atau tidak kompeten meredam pemberontakan itu.
bisa diistilahkan tidak becus. Atau bisa juga Amasa meremehkan situasi, sehingga tidak sesegera mungkin menjalankan tugas yang diberikan Raja Daud. Apa akibat yang harus ditanggung Amasa dengan sikap yang menunda-nunda itu? Dia dibunuh. Amasa diperlakukan sebagai orang yang tidak perlu diperpanjang hidupnya. Yoab dan para pahlawan memburunya seperti sosok musuh. Dan akhirnya itu tadi, hidupnya berakhir menyedihkan, tragis. Dia ditikam sampai mati oleh Yoab. Saudaraku, refleksi kita adalah menarik pelajaran dari narasi firman Tuhan, bahwa jika kita mempunyai tugas, janganlah ditunda-tunda, apalagi di saat-saat mendesak. Penundaan pelaksanaan merugikan kepentingan lebih besar, dan pada gilirannya merugikan diri sendiri. Setiap tugas yang ada pada pundak kita, apakah tugas kantor, tugas pelayanan, tugas keluarga, tugas di masyarakat, adalah kewajiban kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan kita menjalankan tugas mencerminkan kita dapat diandalkan, kita kredibel. Sebaliknya, menunda-nunda setiap tugas dan kewajiban dengan prinsip besok masih ada waktu, kita akan kehilangan hal berharga. Apakah kesempatan atau keuntungan? Amasa seharusnya sadar bahwa dengan menunda-nunda menjalankan tugas Raja Daud sebagai pimpinannya, konsekuensinya memperburuk keadaan. Para pemberontak makin memperkuat diri. Jelas, itu merugikan posisi Daud dan pemerintahannya. Saudaraku, betapa penting kita dipercayai orang lain, dan betapa tidak menyenangkan tidak dipercayai orang lain. Bila kita diminta memilih, tentu 100% kita memilih untuk dipercaya pihak lain, dalam rangka membangun kepercayaan orang atas diri kita. Maka laksanakanlah tugas yang ada pada kita sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Jangan menunda-nunda tugas yang dipercayakan di pundak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami proaktif melaksanakan tugas. Kiranya kami lakukan sebaik-baiknya tugas apapun, sekecil apapun, jika itu untuk kebaikan hidup bersama, terlebih demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.